Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kami mengundang salah satu tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dosen, dokter lulusan dari Belanda, dan kebetulan sekarang juga lagi menjabat sebagai Ketua IAI PC Banyumas. Beliau adalah Pak Dadang. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Mas Budi ya? Iya Mas Budi. Gimana kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Baik. Bisa dijelaskan mungkin sedikit terkait tentang dari kecil Pak Dadang, kemudian terus sekolahnya di mana, kemudian sampai sekarang jadi doktor ya dari lulusan Belanda. Itu seperti apa Pak Dadang? Maksudnya gimana historinya seperti itu? Oh iya. Tinggalnya di mana masa-masa kecilnya kayak gitu Pak Dadang? Oh iya baik, terima kasih Mas Budi ya. Ya saya terlahir di Lamongan. Ya. Lamongan Jawa Timur. Ya. Terus sampai SMA saya di Lamongan. Ya. Terus kemudian saya kuliah di Bandung Mas. Di Bandung. Jadi saya S1 hingga apoteker dan ya sempat bekerja di daerah Jawa Barat juga. Itu setelah apoteker Pak Dadang? Iya, apoteker. Alhamdulillah setelah apoteker ya tidak menunggu lama, terus kerja tepatnya di PT Isfarm Jaya. Isfarm Jaya, industri ya? Industri farmasi ya? Di Cianjur. Jadi kalau ada sempat ngobrol awal, kalau Mas Budi dari Tasik ya biasa lah. Orang biasanya ada Sundanya. Seetik. Jadi saya bisa bahasa Sunda. Jadi ya itu terus kemudian jadi saya kalau komunikasi dengan kolega-kolega via teks WhatsApp orang Sunda, saya pakainya bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Tapi kalau tulisan kayak gini saya nggak berani. Mau nanti dimarahin sama Mas Budi. Iya benar. Terus saya X-Farm, terus saya alih profesi, jadi saya jadi dosen. Di dosen, ya. Pertama saya di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Berarti jadi asdos dulu Pak Dadang? Asdos dosen waktu itu. Asdos dosen. Ya. Karena waktu itu emang dosen tidak mempersyaratkan minimal S2. Jadi saya apoteker, saya jadi dosen. Iya. Di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta. Terus kemudian ya waktu itu yang memotivasi saya pengen sekolah itu karena saya pengen jadi dosen, pengen sekolah terus, pengennya gitu. Jadi harapannya bisa sekolah terus dan ya pakai uang beasiswa lah. Gitu. Kemudian dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atau singkatnya UP, saya ke Purwokerto PNS di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi terus kemudian saya ambil S2 di UGM Jogja, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Lalu saya ya alhamdulillah kemarin diberi kesempatan oleh Allah ya hidup di alam mimpi ya. Saya merasakan di alam mimpi ya. Tapi jadi nyata ya. Alhamdulillah ya. Ya, jadi saya di Belanda 4 tahun. 4 tahun ya. Pulang saya malah kerjain teman-teman di IAI gitu. Jadi sekarang saya ya itulah cari penyakit di IAI. Experience baru ya. Tapi dulu pas di Belanda itu sama keluarga diajak ke sana semuanya. Saya tipikal orang yang nggak bisa jauh dari keluarga. Jadi kemana-mana. Kalau dulu Mas Budi entah inget ada dulu lagunya Mbak Surip ya. Iya. Tak gendong kemana-mana. Iya. Keluarga saya. Iya. Soalnya sebagai keluarga termasuk support system juga ya Pak Dadang ya. Untuk kita belajar, untuk kita bekerja dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita sebenarnya mau bahas sedikit terkait tentang yang kemarin udah diketok palu sama Presiden Jokowi. Udah tanda tangan. Udah tanda tangan. Dan itu memang panas lah istilahnya dari berbagai kesehatan, baik itu apoteker, dokter, perawat dan lain-lainnya. Dalam artian itu ada pro dan kontranya. Nah, pastikan sebagai
ketika ada regulasi terbaru pasti mungkin ada pro dan kontranya ya. Mungkin ada yang salah satu yang diuntungkan, salah satu yang dirugikan. Nah, dari Pak Dadang sendiri sebagai ketua IAI itu lebih gimana untuk menyikapi atau pandangan terkait Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law tersebut, Pak Dadang? Ya, baik. Ya, ini tadi benar-benar cari penyakit saya di IAI. Iya benar. Tidak di ketua IAI Pusing ya. Ada momen kayak begini gitu kan. Iya. Sementara jadi saya sebelum undang-undang ini diketok palu oleh DPR, kemudian ditandatangani oleh Pak Presiden, ya itu kan ya kalau sekarang sih relatif ini ya, tapi kan itu pergulakannya kan luar biasa. Iya. Jadi saya dilantik jadi ketua PCI kan Januari 2023. Jadi saya menerima beberapa tawaran yang itu saya diajak pro Iya, ada benar. yang mengajak saya kontra UPR. iya. Ya. Tapi kan saya dalam hal ini di IAI kan saya nggak bisa bicara sebagai Dadang pribadi. Saya harus membawa ini adalah IAI Banyumas. Iya. Jadi Betul. apa pilihan saya cenderung pasif. Tapi saya mengikuti. Ya. Jadi saya ada dua grup itu. Iya. Grup yang pro, ada grup yang kontra. Jadi di Pak Dadang itu masuk di dua grup tersebut. iya. Mungkin bisa menyimpulkan ya dari segi Kesimpulan saya tadi udah ini kan. bisa menyimpulkan gitu saya, kan ya antara itu beberapa grup ya kan polaritasnya kan ada yang pro, ada yang kontra. Iya, betul. Tapi saya ikutin dua-duanya kan. Terus maksudnya kan ini semua untuk apoteker kan, Iya, untuk iya. negara ini gitu. Jadi ya kenapa saya memilih pasif bukan ya itu tadi karena saya mewakili organisasi, bukan saya pribadi. Kalau saya pribadi mungkin mana yang menguntungkan buat saya gitu. Iya, setuju. Nah, jadi dan dua-duanya punya masing-masing pandangan yang ya semuanya kalau dikali ya ini ada benarnya, ada nggak benarnya gitu. Iya. Gitu. Jadi tapi whatever, mungkin ini ya Mas, saya lupa ini ya. Jadi makanya saya jadi teringat begini, saya mengikuti ini tapi masih tadi kan ya. Tapi saya ikutin dua dinamikanya saya ikutin ya. Nah, sekitar tanggal itu tuh saya dari kota Mas Deni, saya nggak bisa karena jadi rakerda kan tanggal 5-6 Agustus kemarin ya. Sebelum rakerda itu PD-nya Jawa Tengah itu mengundang seluruh PD ya Jawa Tengah menyikapi OBL yang udah diketok oleh DPR. Itu emang saya prioritaskan, saya ikut. Kenapa? Karena ini menurut saya strategis. Jadi sebagai ketua PD saya harus tahu. Nah di situ kemudian saya dipaksa membaca benar-benar draftnya, tapi saya baca secara highlight ya, itu saya highlight karena tebel. Kemudian di situ saya lihat bahwa oh ternyata begini kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya ya negara ini kan makanya perusahaan cari bentuk, kita mencari yang terbaik ya, kan ini dinamis sekali. Jadi mungkin yang teman-teman agak miss sebenarnya. Jadi sekitar tahun 2014-2015, waktu itu kebetulan saya masih jadi ketua jurusan farmasi Unsur. Itu kan kita ada namanya APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Waktu itu ada program dana entah dari Bank Dunia atau dari IMF namanya HPEX. Kalau bahasa Indonesia it's PEX ya. HPEX, World Professional Education Quality. Jadi ini dana dari Bank Dunia, dunia. Iya. Dalam rangka bagaimana supaya pendidikan profesional kesehatan di Indonesia ini kualitasnya meningkat. Sehingga apa waktu itu rekomendasinya apa? Muncullah kemudian ada ujian kompetensi dokter Indonesia. Ujian kompetensi apoteker Indonesia. Ujian kemudian yang USC dan segala macam. Itu zaman dulu sebelum HPEX itu belum ada. Makanya begitu itu HPEX rekomendasinya begitu. Jadi gini, waktu itu oleh HPEX tim, jadi kita
APTFI, terus asosiasi perguruan tinggi dokter, kita sering ketemu ya. Dan salah satu rekomendasinya adalah belum ada standar ini terkait lulusan-lulusan profesi kesehatan di Indonesia. Iya. Sehingga rekomendasinya keluarlah ujian kompetensi. Dan Iya. ini di luar sudah biasa. Di luar negeri Iya. memang udah biasa. Iya. Oh iya kayak Jadi, gitu ya. makanya ketika ini sekarang kan juga rame, ya ini nanti hasil bagaimana ya masing-masing negara kan udah punya regulasi. Contoh katakan kita praktek di Indonesia, ketika mau praktek di Belanda ya nggak bisa semudah itu. Ya iya, harus ada penyesuaian dulu Iya, dong. nggak mau semudah itu. Iya. Ya. Mau ke Australia pun juga ada. Iya, Jadi, iya. semua negara kan punya regulasi. Nah, kemudian rekomendasi berikutnya adalah waktu itu HPK ya. Ini ada gap antara pendidikan di kampusmu, kampus kesehatan Iya. kedokteran di Indonesia dengan kondisi di lapangan. Iya. Sehingga apa? Tolong libatkan secara aktif organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Sehingga Iya, apa? iya. Makanya ketika kita konteks apoteker, UKAI panitia nasionalnya terdiri dari IAI dan APTFI. Iya. IAI dan APTFI. Sehingga apa? Peran OP cukup lumayan. Iya, berpower banget. Ya. Punya power banget. Nah. Iya. Kemudian apa? Sekali lagi, this is karakteristik orang Indonesia, ya kan ya? Oke. Ketika Iya. ada kewenangan, kebablasan. Setuju. Sehingga apa? Merasa organisasi super power, ya. Sehingga ya misalkan nih Mas Budi jadi ketua nih, Iya. terus kemudian nggak suka dengan Mas Dani, Iya. lo nggak bisa Dan, lo minta apapun gua nggak akan gua kasih, itu kan yang terjadi. Betul, setuju Pak Dadang. Iya. Ya. Sehingga apa? Masyarakat komplain. Termasuk ketika yang katakanlah, jadi gini, undang-undang kesehatan ini udah ya pemerintah selalu berusaha untuk kalau bahasanya continuous improvement ya, perbaikan berkesinambungan. Kan kita harus berproses supaya lebih Iya, baik iya. lagi. Gitu. Nah, di stimulasi lagi kalau kemarin ada yang protes UKAI-nya terlalu susah. Iya, banyak yang nggak lulus. Ya. Nilainya Bla 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 bla, akhirnya kena lagi. kenal lagi. Ini sebenarnya yang mempercepat supaya undang-undang kesehatan segera dibahas dan ditetapkan, gitu. Nah, kemudian kan terus ditetapkan. Nah, sekarang namanya tadi ketika Mas Budi nanya gimana, nggak usah kaget. Gitu. Kemarin sempat terjadi ada protes terkait UKAI. Itu apakah dari mahasiswa apoteker aja atau dari kedokteran juga ada protes? Kalau apoteker kan yang saya tahu nih, ya saya yang dulu ada Hotman Paris dan sebagainya lah gitu kan. Itu lagi booming di Instagram gitu loh Pak Dadang. Jadi ketika standar kelulusan itu dinaikkan secara tiba-tiba. Nah, mungkin kalau misalkan secara saya pribadi ini, pandangan saya pribadi ya Pak Dadang, terkait tentang UKAI itu, yaitu untuk oke juga sih sebenarnya kalau misalkan nggak ada kita standar kelulusan, mungkin mahasiswa itu santailah, paling kampus mah bakalan ngelulusin kok. Apalagi sekarang 60-40 itu secara saya pribadi Pak Dadang. Soalnya ya saya juga dulu S1 kemudian apoteker. S1 ya mungkin kita agak lebih suka main-main lah kayak gitu lah Pak Dadang lah. Tapi ketika apoteker itu pola pikir itu berubah mungkin 180 derajat kali ya. Oh ya iya, ini setelah ini aku mau dunia kerja gitu kan. Setelah UKAI, kalau misalkan UKAI gak lulus, sayang dong gitu kan, kecewa dong orang tua kita. Makanya itu secara dipecut secara cambuk yang kenceng, lu harus belajar gitu. Kayak gitu Pak Dadang. Nah tapi sekarang itu mungkin problema-problema yang kayak mahasiswa protes kok UKAI nilainya batas kelulusannya langsung naik tiba-tiba dan sebagainya, itu juga kan selalu sebagai problem juga ya itu, tapi antara mahasiswa sama OP gitu, yang tadi punya power itu Pak Dadang. Nah, mungkin secara saya sih seperti itu dari pandangan sudut pandang saya seperti itu.
Ya tapi sampai ramai gitu ya. Ya iya, Mantep ya itu banget tadi ya. Mas. Ya. Oke, jadi sebenarnya yang ramai itu tidak hanya UKAI ya, sepertinya di UKDI pun juga sempat ada ini, cuman kan mungkin karena kita perhatian kita di apoteker ya, Iya, iya. gitu. Ah. Jadi bahkan waktu itu saya sempat ini tapi ini mudah-mudahan saya ya tempat dokter itu ada yang ya itulah kelulusannya ini karena emang kuliahnya satu angkatan sekian banyak orang sehingga Iya. kelulusannya juga semakin gak bagus gitu. Jadi itu tadi jadi ya menurut saya sih ini tabiat orang Indonesia pada umumnya yang ya sering lupa diri gitu. Iya, iya. Jadi ya kalau ya kita ini itu kan di undang-undang kesehatannya ya. Ini kan berarti ini yang UKI ini nanti yang kedua udah mulai yang semester kemarin enggak ada yang sekarang nih kan udah mulai jadi penyelenggara UKI yang saat ini ya pengumumannya hari ini ya kemarin ya Iya. itu sudah mulai bahwa yang namanya UKI CPT itu pengelolanya adalah Kemendikbudristek. Itu udah mengikuti undang-undang kesehatan yang disahkan oleh Pak Jokowi. Oh, ini sekarang dimasuk ini. Jadi kita masuk ke sini Mas. Jadi di undang-undang kesehatan ini ya, itu ya tadi sebelumnya OP powerful kan. Iya. Ya kan, powerful. Nah, di undang-undang kesehatan kewenangan OP ini direduksi. Ya. Ini yang sangat katakanlah sangat ini adalah kita konteksnya apoteker ya. Apoteker ini sangat barat kata marwahnya atau derajatnya atau kewenangannya ditingkatkan. Iya. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi ya kalau kita tidak selalu mengingatkan diri kita atau teman-teman kita ini ya nanti siap-siap juga ini dievaluasi. Kenapa? Ketika misalkan nanti kan ada kewenangan boleh menyerahkan obat tanpa resep dokter obat ukuran penyakit tertentu. Nah ini kalau kita nggak hati-hati apoteker ya kemudian kita tadilah lupa diri kemudian ternyata dan misalkan yang lupa diri ini tidak sedikit jumlahnya banyak kan juga ya sekarang ini kan hukum tertinggi di negara kita itu kan bukan undang-undang bukan apa ya tahu nggak mas apa mas? Apa tuh kan? Hukum tertinggi di negara. Netizen kan? Iya benar. Iya. Jadi sekarang kita tuh kalau apa harus hati-hati, usaha mas. Ketika bener. ada diviralkan lah ngeri. Nah, ngeri. Itu juga misalkan ada, wah. Bisa jadi dicabut ya. Misalkan ya kewenangan apoteker kalau misalkan netizen memviralkan. Apalagi nanti kan ini nanti ketika undang-undang kesehatan, berarti sekarang diterapkan ya, meskipun aturan-aturan turunannya sedang disiapkan sekarang. Tapi ini sudah disahkan sehingga kalau ada apa-apa terkait dengan pelaksanaan kesehatan di Indonesia, sekarang merujuknya ya ke sini. Undang-undang kesehatan nomor 17 2023 ini merujuknya ke sini. Ya. Nah, di situ kan sekarang saat ini kewenangan pemantauan sekarang sedang diambil alih pemerintah. Nah, pemerintah kan mungkin nggak mau repot ya. Kalau misalkan OP kemarin ada mekanisme dipanggil dulu, diberikan peringatan. Kalau pemerintah kalau misalkan bisa jadi pernah cabut ya. Meskipun kan cabut STR. Undang-undang kesehatan kan yang terbaru ini STR bisa berlaku seumur hidup. Tapi kalau pemerintah yang punya regulasi mau bilang apa? OP pun nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang jadi undang-undang kesehatan ini kita bicara peran ya. Apoteker nih yang naik. Sekali lagi naik konteksnya apoteker ya. Iya. Apoteker ini kita cukup naikin ya. Karena lebih banyak diuntungkan. Lebih banyak diuntungkan ya. STR seumur hidup ya. Nanti kalau mau bikin apotek nggak perlu rekomendasi OP. Iya. Langsung dikeluarkan oleh dinas kesehatan pemerintah ya. Iya. Sementara OP direduksi. Turunkan ya. OP fungsi pemantauannya nggak ada. Ya. Jadi OP lebih banyak benar-benar bagaimana OP bisa meningkatkan kapasitas ya apoteker yang ada gitu. Terus berikutnya pemerintah semakin powerful. Kalau kemarin di Rakerda itu Pak
Edi Wuryanto, anggota Dewan itu menyatakan bahwa ini seperti ditarik ke hulu. Itu pemerintah sekarang powerful. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi yang beberapa pro kontranya ya. Nah, sebenarnya yang kontranya itu Pak Dadang, kontroversinya itu dalam hal mandatory spending dari segi politik, gitu kan, yang tadinya untuk pemasukan APBN Pak Dadang kalau nggak salah ya, ke rumah sakit itu sekitar berapa persen, sekarang jadi dikerucutkan jadi 5%. Nah, yang kedua itu tentang menghilangkannya, yang tadi udah dibahas, menghilangkannya OP dalam UU ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang mandatory spending itu, di sini kan yang lebih diuntungkan itu rumah sakit swasta, seperti itu Pak Dadang. Jadi mungkin mereka bisa lebih naik daun karena ya mungkin kalau misalkan untuk pemerintah itu dananya itu diperkecil, oh ini swasta nih yang lebih berjaya gitu kan. Makanya kemarin ya sempat untuk rumah sakit swasta itu oh iya, ayo ketok palu gitu kan. Ya mungkin ya dari segala itu. Nah, mungkin itu kalau dari rumah sakit ini kan dari segi politik ya Pak Dadang ya. Mungkin dari apotekernya itu berpengaruh nggak Pak Dadang? Maksudnya apakah ketika mandatory spending misalkan kesejahteraan apoteker itu meningkat? Kan kalau harus. Jadi kemarin di Rakerda itu kan kita Rakerda kemarin Jawa Tengah termasuk yang gercep mungkin ya. Jawa Tengah itu termasuk yang gercep terkait menyikapi terkait dengan UBL ini, undang-undang kesehatan ini. Nah, ketika Rakerda kemarin juga dibahas Mas. Kita ada 5 komisi tuh. Komisi 1 tentang organisasi advokasi dan sejenisnya, Komisi 2 tentang profesi, pendidikan, teknologi dan sejenisnya, Komisi 3 itu tentang kesejahteraan, Komisi 4 tentang etik, Komisi 5 tentang keuangan organisasi. Nah, cuma dibahas soal kesejahteraan. Jadi saat ini juga sedang jadi PD melalui kemarin Rakerda itu kan kita minta daftar inventaris masalah usulan-usulannya. Pengennya itu meningkatkan kesejahteraan apoteker. Jadi standarnya itu bagaimana? Nanti misalkan teman-teman apoteker di apotek ya, kalau nggak salah, kalau ini harus dikawal peraturan pemerintahnya atau peraturannya. Kemarin sempat asal-asalan kalau bisa di apotek minimal sekali salary-nya itu 1,5 kali UMR. Ya, jadi itu ini tapi ya lihat sih nanti hasilnya gimana. Tapi memang itu sudah dimasuk cakupan pembahasan kemarin. Karena memang ya itu tadi kan mandatory spending itu ya, tapi gini lah maksud saya, pemerintah itu kan juga bukan orang-orang yang orang yang masuk PNS saja kan juga ada seleksinya ya. Jadi tentunya mereka bikin aturan pun tidak gegabah. Semuanya pasti diperhitungkan. Ada yang bilang karena ini Omnibus Law itu terlalu cepat dalam artian berbagai macam undang-undang itu disatukan, jadi langsung diketok palu dan sebagainya. Jadi mungkin yang tadi kan apoteker itu lebih diuntungkan ya dalam hal ini, mungkin kemungkinan ya, ada beberapa orang yang berbilang. Cuman yang terkait tentang dokter gitu kan, atau perawat gitu dan sebagainya, karena kan tadi ketika apoteker itu boleh mengasihkan obat tanpa resep dengan berbagai penyakit-penyakit tertentu. Nah, otomatis ketika dokter mengasihkan obat itu ada pidananya. Nah, itu kan salah satu hal yang mungkin maksudnya panik juga mungkin ya, panik juga. Tapi kan let's see gimana nanti ketika di lapangannya, kita tahu ya Pak Dadang ya mungkin ya. Tapi ya semoga sih dari hal Omnibus Law ini di tanda tangan itu mungkin bisa segera diimplementasikan di tempat prakteknya masing-masing. Iya, jadi kan ini undang-undang kesehatan sudah ditetapkan DPR dan ditetapkan oleh Pak Presiden, jadi nggak berlaku Mas. Gitu. Nah, ada terkait dengan panjenengan tadi ya, jadi memang makanya pro kontra tadi ya. Nah, PD Jawa Tengah ini termasuk yang pro, bisa dibilang ya. Bisa dibilang iya. Tapi menurut saya
Makanya kalau saya tadi kan saya pribadi agak terbelah gitu kan ya. Nah, Iya. kalau dari sisi apoteker, undang-undang kesehatan ini sangat menguntungkan untuk saya. Kenapa? Ya, Mas Budi ketahui hingga undang-undang kesehatan ditetapkan, satu-satunya profesi kesehatan yang belum mempunyai undang-undang praktek itu Apoteker, betul. Ya, Iya. dokter sudah punya, bidan sudah punya, perawat sudah punya, ya. Apoteker belum. Nah, mumpung ini karena teman-teman kemarin perjuangan undang-undang praktek apoteker belum gol-gol juga. Nah, ini kan ada undang-undang kesehatan ini yang OPL ini. Gitu. Iya. Nah, sementara itu kalau keterangan Pak Edi Wuryanto kemarin, ya sebenarnya undang-undang kesehatan ini itu bukan tergesa-gesa katanya. Pemerintah menyiapkannya udah lama. Udah lama itu. Udah lama. Iya. Cuman ya sekarang kerasa cepatnya karena bisa jadi mungkin kan ya, sekian bulan lagi kan udah ganti pemerintah. Iya. Mungkin itu ya kali ya. Bisa jadi. Deadline-nya itu ya. Karena kan ya sekarang ini kan di mana-mana kita ada KPI ya, Key Performance Indicator ya. Atau kalau bahasanya IKU, indikator kinerja utamanya. Mungkin pengurus anggota-anggota DPR juga ada IKU-nya, berapa banyak undang-undang yang disahkan kan itu mungkin Mas. Tapi kalau keterangannya Pak Edi Wuryanto di rakerda kemarin dia mengatakan bahwa ini bukan tergesa-gesa. Mungkin terkesan tergesa-gesa mungkin karena yaitu ini kerasa ini DPR udah mau habis. Bisa jadi mungkin kalau misalkan setelah pergantian DPR yang selanjutnya itu nggak akan kebahas lagi ya, Pak? Ya. Karena orang-orangnya berbeda. Iya, itu. Iya. Itu. Ya memang. Nanti bisa jadi mungkin mulai dari nol lagi. Iya, bisa jadi itu mulai dari nol lagi. Itu urusan yang di atas nomor. Tapi kalau keterangan Pak Edi Wuryanto, ya, kan beliau salah satu pembicara di seminar Rakerda IAI, ya, dia anggota DPR, dia mengatakan demikian. Beliau perawat. Iya. Nah, kalau misalkan dari segi OP, karena di sini Pak Dadang sebagai pengurus juga ya, itu ada dari PC itu diminta untuk memiliki sikap nggak? Apakah sikap atau menolak atau gimana? Nah, seperti itu. Jadi saya seru nih. Jadi saya harus hati-hati gitu kan ya. Karena sekali lagi saya di sini mewakili UP gitu kan ya. Iya. Jadi ketika misalkan yang di grup yang menolak gitu kan ya, saya memang pasif gitu kan ya. Iya. Dan saya memang tidak mendelegasikan ke karena gini misalnya, jadi mungkin Mas Budi sudah tahu ya peta teman-teman apoteker di Banyumas ini ya kan ya. Iya. Ada yang semangat, ada yang biasa-biasa saja. Terus yang semangat ini kan memang dia semangat sekali. Iya, terus saya biasa gitu. Dan beliau cenderung vokal. Iya. Nah, yang vokal ini kan kecenderungannya sangat mendukung UPL. Iya. Sehingga apa? Ketika misalkan ada undangan dari grup yang menolak UPL ini, saya tidak mendelegasikan kepada pengurus yang semangat ini. Iya. Kenapa? Khawatir nanti salah bicara, nanti yang kena malah OP. Iya, betul. Jadi untuk yang menolak ini, saya memutuskan kalau saya bisa datang sendiri, saya datang sendiri. Kalau enggak, ya mohon maaf saya tidak bisa mewakilkan. Gitu. Iya. Ya. Nah, yang sudah semangat vokal ya saya bilang, saya tadi mah yang ini. Yang penting saya mau ke sana, panjenengan itu di sana suaranya apoteker ya, bukan IAI Banyumas. Gitu. Iya. Ya. Jadi nggak bawa-bawa nama IAI. Iya, nggak tahu. Jadi, nah itu kemudian kalau dari hierarki kan PC ini kan PD kan. Iya. Jadi nanya ke saya. Iya. Pak ini gimana Pak ini saya jawab. Teman-teman mayoritas pasif. Gitu. Memang pasif kan? Pasif, iya kebanyakan. Yang vokal ya cenderung mendukung. Saya jawab begitu saja. Ya biarkan PD sendiri yang mengartikan apa jawaban saya. Iya. Nah, terus gini Pak Dadang, ada isu-isu. Ini mohon maaf banget, apakah dengan diketok atau ditandatangan UU OBL ini, itu OP itu kehilangan banyak pemasukan. Dari segi manakah? STR-nya atau apa? Oh ya, jadi kan itu mengikuti ya. Jadi kan OBL ini undang-undang sudah ditetapkan kan tadi salah satu impact-nya kan OP
Tadi merenung, ya. Sehingga secara pemasukan pun akan mengalami kekurangan. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya kan, terus sebenarnya kan kalau kita mau berpikir fair, berpikir ya kita kan tujuan kita adalah untuk menghimpun iya, anggota-anggota, iya. Supaya kita juga punya asosiasi, punya profesi. Iya, benar-benar setuju Pak. Jadi ya nggak apa-apa ya. Iya. Soalnya kan gini ya, ketika kita udah jadi pengurus, orientasinya bukan uang lagi. Bahkan itu gimana caranya anggota itu sejahtera. Setuju ya Pak Dadang? Mas, makanya saya bilang bolak-balik ya. Saya jadi pengurus ini saya taruh penyakit betulnya. Ya. Nggak dapat apa-apa Mas. Iya benar. Dapatnya dapat marah-marahan terus. Dari atasan ya, dari PD. Beda malah enggak Mas, dari anggota. Iya benar. Jadi ya kita punya anggota, ya bagaimana sekarang 900 lebih ya. Iya. Misalnya panjenengan dengan Mas Dani, kepentingannya berbeda ya. Ini kan susah sekali ketika misalkan ibarat kata itu seperti koin Mas. Dulu ada koin 100 rupiah ya, sisi satu wayang, sisi sebelahnya orang. Iya. Itu kan nggak bisa berdiri kayak gini. Iya. Jadi kalau diputing pasti ada pilihan itu ya, bolak-balik gitu. Iya sih. Kita nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa. Ya kan kita volunteer kita. Gitu. Jadi ketika ini ya kalau saya ya. Iya. Jadi ya kalau memang pendapatan kita berkurang ya, kemarin kan teman-teman apoteker tahu ya. Jadi kita kan ini kan kalau dalam dulunya kita demokrasi Pancasila kan. Iya. Dari apoteker dan apoteker. Setuju Pak. Tutupin. Iya setuju. Masa sekarang ketika saya mengolah ini ya, udah mau dibuka saja. Iya, benar-benar. Ketika ada undang-undang kesehatan, SKP tetap ada. SKP tetap ada. Tapi yang mengeluarkan bukan organisasi profesi, yang mengeluarkan pemerintah. Mekanisme bagaimana kita tunggu turunannya. Terus kemarin juga dibahas di Rakerda itu, ya. Jadi kan saya masuk kemarin juga sempat yang jadi korban dalam tanda kutip pelaku ya. Saya selama di Belanda kan saya nggak praktek Mas. Oh iya. Praktek di mana? Ya kan. Begitu pulang, ya. Saya mau mengaktifkan keanggotaan saya harus bayar iuran per tahun. Iya. Kemarin di Rakerda diusulkan. Kan kita punya siap ya sistem informasi apoteker ya. Kita usulkan supaya di siap ada menu cuti. Ya. Cuti atau kalau sekolah keluar ya gitu. Ya. Kalau misalkan ya tadi, kalau saya kasus sebenarnya sekolah keluar. Tapi kan ada misalkan tadi ada anggota yang nggak berpraktek gitu kan ya, udah nggak praktek, misalkan di freeze ya udah kalau mendapatkan nanti dia praktek harus bayar sekian tahun kan nggak kasihan juga kan. Ini bisa nggak ketika misalkan yang di freeze itu disiap ditulis cuti gitu. Sehingga apa selama masa cutinya dia nggak punya kewajiban untuk membayar dendaan. Iya. Siapa tahu Mas. Bayar sih ya, tahun ya. Makanya saya dengan istri saya. Buat istri apoteker juga. Oh iya. Sekarang di mana? Ya saya yang apotek. Oh yang apotek ya itu ya. Jadi ya ada jadi istri saya yang 4 tahun kan akhirnya semuanya hangus. Iya benar. Tapi begitu mau aktivasi kita bayar lagi. Nah, jadi sejak di Belanda istri saya nggak ngelola, jadi apotek kita ada apanya, misalnya. Ya sampai sekarang juga apanya itu ya. Istri saya memang belum aktif lagi. Gitu. Iya. Tapi ini mau aktif lagi, entah mau jadi apa nanti. Setelah ikut USC apa itu. Oh, lumayan juga ribetnya Pak Dadang. Iya benar. Satu lagi Pak Dadang, yang lebih menarik, yang satu lagi untuk menarik. Dalam artian di UU OBL ini itu kan ada apoteker spesialis ya Pak Dadang. Apoteker spesialis yang mungkin saat ini dulu juga udah ada ya yang spesialis farmasi rumah sakit. Nah mungkin menurut pandangan Pak Dadang itu apoteker spesialis itu eksistensinya bakalan sama kayak setara dengan dokter spesialis
atau memang agak kurang nih, perlu juga berjuang juga untuk menaikkan eksistensi apoteker spesialis di rumah sakit misalkan? Oke, jadi gini Mas, ya makanya teman-teman apoteker harus berterima kasih sekali adanya undang-undang kesehatan ini ya. Berterima kasih dan harus kita jaga integritas, karena kalau itu nanti bisa dicabut atau apa, apoteker kadang-kadang nggak punya ruang lagi gitu. Nah, terkait apoteker spesialis kan juga difasilitasi di undang-undang kesehatan ya. Idealnya, logikanya ya pengennya seperti dokter spesialis gitu ya. Dan saat ini memang beberapa, termasuk kemarin kita di PD juga memikirkan itu ya, beberapa kampus juga memikirkan itu ya. Tapi yang ya waktu itu ada apotek spesialis farmasi rumah sakit, tapi entah meskipun sekarang katanya udah nggak ada atau gimana. Tapi untuk sampai saat hingga titik saat ini itu di Unpad ada apotek spesialis farmasi nuklir. Oh, itu udah dibuka? Sudah kayaknya udah meluluskan. Iya. Sudah meluluskan atau sudah sedang berjalan. Tapi sudah prodinya sudah ada. Gitu. Mantap. Nah, terus gini, terkait tadi Mas, ini saya suarakan juga ke sekarang saya kalau mengajar ya, ini udah ada jadi gini, dulu sebelum saya ke Belanda, saya termasuk yang apa ya, mungkin berapi-api kesetaraan dokter, apoteker dengan dokter kan. Tapi ketika saya tahu di Belanda kan ada helikopter view, ada perspektif yang lainnya. Saya sekarang mengatakan bahwa tidak selayaknya, ini kan dengan semua orang, bahwa apoteker minta kesetaraan dengan dokter, karena emang nggak setara. Di seluruh dunia, medical doctor is the higher profession around the world. Jadi seluruh dunia yang namanya profesi dokter itu memang profesinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Seluruh dunia Mas. Jadi apa? Teman-teman apoteker semangatnya jangan minta kesetaraan. Semangatnya adalah kita diakui oleh teman-teman dokter. Setuju. Ya. Kita posisi kita di rumah sakit dihargai. Termasuk nanti ketika ada dokter spesialis, jangan minta sama. Minimal nanti dokter spesialisnya ke dalam, mau diskusi dengan apoteker spesialis dalam, diskusi enjoy. Tapi jangan minta ini. Sama. Susah soalnya kadang ya. Pendidikannya aja nggak sama Mas. Satu sama-sama 4 tahun. Tapi untuk jadi apoteker kan 1 tahun. Dokter 2 tahun. Dokter umum paling cepat 1,5 tahun, tapi rata-rata katakanlah 2 tahun. Ya nggak, ini kan udah berbeda. Benar. Ya nggak. Lanjut lagi spesialis 4 tahun ya. Spesialis 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Nah, apoteker belum punya model pendidikan apoteker spesialis. Gitu. Jadi minimal kita bisa dihargai oleh teman-teman sejawat kesehatan lainnya. Nah, satu lagi Pak Dadang yang lebih menarik. Satu lagi ya dari tadi. Gini. Ini juga. Nah, sekarang kan ada profesi nurse. Antara nurse sama katakanlah D3 itu mungkin dari segi cakupan tupoksinya mungkin agak sama ya Pak Dadang ya. Kayak bisa ya hampir samalah gitu kan. Sekarang apoteker, apakah nanti spesialis apoteker katakanlah penyakit dalam sama apoteker umum itu tuh apa job desk-nya itu beda? Harus beda. Jadi makanya kan kalau di dokter kan hierarkinya udah jelas sekali ya. Dokter ya, dokter umum ya, dokter spesialis, subspesialis. Ya ini hierarkinya menurut saya jelas sekali. Apoteker kalau mau ya begitu, harus beda lah. Siap. Di sini jadi saya mendapat quotes dari Pak Dadang nih. Jadi jangan minta kesetaraan, tapi mintalah apa Dadang? Yang penting kita dihargai itu. Jadi yang penting kita dihargai di lingkungan kerja kita. Kalau misalkan kesetaraan nggak agak susah memang ya Pak Dadang. Nah, sekarang kita bicara real aja lah. Bicara kesehatan, bicara dokter. Lu siapa? Lu apoteker? Tahu lu. Iya. Kita bicara kesehatan dokter.
kita harus bicara realitas. Iya, benar-benar. Jangan bicara yang entah lagi itu berapa. Saya juga kemarin sempat diskusi sama yang di Perum gitu kan, Pak Dadang, ada warga baru, kebetulan dia itu mantan ketua IDI, tapi bukan di daerah Jawa. Saya nanya gimana pendapat jenengan terkait tentang UU Kesehatan. Dia bacanya balik, udah baca belum mas? Katanya gitu kan. Ngetes ya, udah baca belum mas? Nah, jadi dia itu memang ya ini kan peraturan pemerintah. Ketika ada yang kontra dan sebagainya, mau kamu gimana pun bla 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 bla, ya udahlah jalanin aja. Kita siapa gitu kan? Gitu. Apalagi kita di lingkungan kerja di pemerintahan, agak susah kita buat menolak. Ya, jalani aja gitu kan. Ya benar kata Pak Dadang tadi sih. Waktu juga bisa berubah. Kalau misalkan kita nggak nggak misalkan bekerja dengan baik kayak gitu sesuai dengan regulasi dan sebagainya. Ada pertanyaan dari jenengan yang tadi sempat tanya, tapi saya bilang tahan dulu mas sebenarnya. Apa ya? Tahu nggak ya? Lupa lagi agak ya. OP yang multibar banyak itu. Oh iya benar. Iya Pak. Saya minum dulu. Minum dulu ya. Nanti. Udah ingat sekarang? Udah. Iya. Lanjut. Seru ternyata nih. Udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol ya. OP yang multibar. Dalam hal ini setelah undang-undang itu disahkan, itu kan setiap masyarakat ya, dibilangnya masyarakat ya, boleh mendirikan satu organisasi. Dalam artian di sini kan, wow, ketika udah diketok palu nih, atau udah ditandatangan banyak kan, ayo ikut ke organisasi A, OPA gitu kan. Sementara IAI ada gitu kan. Terus apakah kita bisa nggak nyabang gitu kan? Dalam artian kita ikut di ini, tapi ikut juga di IAI gitu kan. Ada yang bilang, oh IAI nggak bisa, kalau misalkan mau ikut sana, jangan usul itu IAI. Ya gitu. Gimana menurut pandang? Apakah nanti ini tuh sebagai tanda-tanda mungkin terpecahnya apoteker? Atau gimana Pak Dadang? Pandangan Pak Dadang? Baik, jadi kan di IAI sendiri kan kita apoteker ya. Di IAI sendiri kan juga ada yang semangat, ada yang enggak. Ya. Contoh panjenengan di di Margono, yang aku di IAI cuma Pak Budi aja. Iya nggak? Iya betul. Padahal di sana ada jenengan, ada Panggil, ada Firman, Wawan, ya. Jadi tidak ada yang saya yang asal terpakai, yang enggak. Jadi itu menurut saya, jadi dan saya pikir membuat program ini yang gampang. Iya. Susah juga ini. Nah, terus terkait dengan sikap IAI bagaimana? Nanti tanggal 22 hingga 26 nanti kita ada Rakernas dan PIT. Mungkin sana ada sikap dari IAI sendiri bagaimana? Gitu. Jadi ya yang jelas kalau kita di Banyumas, kita udah beberapa kali ketemu dengan beberapa teman yang katakanlah semangat untuk bikin OP baru ya. Intinya kita dalam satu kesepakatan bahwa meskipun nanti ada OP selanjutnya di Banyumas, kita adalah perhatian kita adalah apoteker. Jadi jangan sampai apoteker ini menjadi korban. Iya. Tetap apoteker Banyumas. Iya. Jadi ya kita lihat aja. Dan saya semangat bikin ini nggak. Ketika saya di nikahan saya, saya mau dialir sesuatu di sana. Gitu lagi. Ya saya semangat ini ya. Nah, itu sebenarnya energinya besar. Iya. Dan saya sempat bilang bahwa saya ada teman yang dia katanya calon sekjen, dia belum apa-apa udah gelut gitu. Tapi ya kan bercanda. Tapi ya inilah sih. Tapi yang jelas memang yang diuntungkan anggota. Jadi pada kata anggota nanti itu misalkan ya gambarannya OP misalkan kayak ada Alfamart, Indomart ya apa mat gitu ya. Ini anggota apa ya? Posisi saat ini saya di pasar Alfamart.
IAI saya ini. Iya. Nggak puasa dengan IAI saya ganti dengan ini. Iya. Tapi bagaimana ke depannya ya kita lihat nanti. Ini ada ini baru Pak Dadang. Ada kabar baru tuh. Saya baca sih di Instagram sama di Facebook. Itu ada anggota IAI yang mengundurkan diri. Ah, biasa. Wow. Itu hal-hal biasa di organisasi ya, biasa. Jadi nggak usah kaget. Nggak udah kaget. Iya. Sepertinya kan saya ini kan rumus kehidupannya sekarang. Gimana? Saya. Iya. Saya di mana-mana saya serta ini. Gimana? Karena ini menurut saya ini sangat-sangat Indonesia banget. Gimana? Satu, impossible is nothing. Iya. Nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia. Tuh. Sepakat? Setuju. Yang kedua, everything is negotiable. Iya. Semuanya bisa dinego. Tuh, selama di Indonesia. Sepakat nggak? Banget. Mau yang ketiga, negara berkembang selamanya. Loh, siapa tahu nanti baju ya. Negara baju. Nanti ada yang geger, ada lagi. Nah ini kayak gini Beb. Saya pengen negara kita maju gitu loh. Iya. Jadi ini sebenarnya katakanlah, ya ini ya jangan begini lah. Iya. Kalau kita maju ya kita mau forward. Kalau kita maju ya kita maju. Iya, bener. Cuman pada lagi. Tapi kenapa bisa seperti ya? Karena kita semua juga. Iya. Makanya tadi saya pernah jawab, undang-undang kesehatan ini sangat mengikat buat apoteker. Tapi kalau teman-teman apoteker tidak bisa memanfaatkan ini, ya bisa jadi bumerang lagi. Setuju. Iya. Oke, mungkin sudah cukup waktunya ya. Nggak ada jamnya. Dari teman-teman kru ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.